Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Mega Mayasari, SEMSC, selaku dosen pembimbing, dan yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji prodi D3 Akuntansi. Saya Embobis Nugraha dengan NIM 31120111070 D3 Akuntansi. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan hasil laporan proposal saya dengan judul Analisis Fishbone terkait Problem Reject MSR atau Main Scan Resolution, studi kasus pada PT Epson Batang. Yang pertama, di bab 1 ini, pendahuluan, ada latar belakang masalah yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, ya, tujuan perusahaan menjual barang hasil produksi adalah untuk mendapatkan pendapatan pastinya. Perusahaan perlu melakukan quality control untuk memastikan barang yang diproduksi sudah sesuai dengan spesifikasi syarat pembuatan. Karena tidak sesuainya proses quality control akan menyebabkan barang reject itu bisa lewat. Yang kedua, PT Epson Batam bergerak di bidang elektronik yang menghasilkan banyak komponen-komponen printer. Komponen tersebut yang akan dikirimkan menjadi printer yang bisa digunakan. Karena di PT Epson sendiri hanya membuat part-part atau komponen-komponen kecil yang akan menjadi printer sendiri. Yang ketiga, Main Scan Resolution merupakan reject yang sering terjadi pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2022 yang menghambat kualitas barang yang biasa diproduksi, sehingga perlu dilakukan evaluasi mengenai permasalahan tersebut dan menemukan solusi untuk segera diterapkan. Yang keempat, dalam analisis Fishbone, peneliti akan mencari penyebab permasalahan dari beberapa aspek berikut, meliputi aspek manpower, method, measurement, mesin, material, dan mother nature atau environment. Selanjutnya, ada identifikasi masalah. Permasalahan yang terjadi adalah masalah reject main scan resolution. Banyaknya modul printer yang rusak pada bulan Agustus sampai Oktober 2022, sehingga menyebabkan perusahaan mengeluarkan biaya lebih untuk produksi. Untuk itu, perlu kita mencari akar permasalahan penyebab ini terjadi, agar harapannya dapat meminimalkan jumlah reject tersebut. Yang kedua, batasan masalah. Ada dua nih. Batasan data yang digunakan penelitian ini hanya membahas reject terkait dengan main scan resolution, yaitu data kerusakan yang terjadi pada bulan Agustus sampai Oktober 2022. Yang kedua, yaitu batasan lapangan. Penelitian ini hanya dilakukan di PT Epson Batam pada Departemen Device Production Section CSM and Offline. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini sendiri untuk mencari akar masalah penyebabnya banyaknya modul printer yang rusak, dan peneliti menggunakan fishbone diagram analisis supaya mengetahui penyebab kerusakan itu dikarenakan manpower atau mesin atau bahkan material. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama ada dapat bermanfaat bagi penulis dalam menambah pengetahuan, wawasan, serta sebagai syarat terpenuhinya lulusnya penulis dalam pendidikan. Yang kedua, dapat bermanfaat bagi pembaca itu sendiri untuk menambah hasil penelitian dan hasil rujukan lain dengan tema penelitian yang sejenis. Yang ketiga, bagi perusahaan sendiri, peneliti berharap memberikan manfaat dalam membantu perusahaan untuk bahan hasil evaluasi ke depannya agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti barang reject tersebut. Selanjutnya, di bab kedua, tinjauan pustaka. Gambaran teori umum sendiri. Yang pertama, barang reject, lalu kualitas produk, lalu kita mencari dengan diagram fishbone. Barang reject. Produk reject merupakan produk yang tidak memenuhi standar kualitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Adanya reject produksi ini tentunya menyebabkan tambahan biaya untuk memperbaiki produk reject yang masih bisa diperbaiki.
Produk cacat dapat dikendalikan melalui pengendalian kualitas. Dalam hal ini, pengendalian kualitas yang dimaksud yaitu mengendalikan proses produksi agar dapat meminimalisir terjadinya kecacatan produk yang menyebabkan barang tersebut reject. Karena barang reject biasanya perusahaan mendapatkan komplain dengan customer. Barang yang sudah dijual biasanya memang mendapat garansi. Oleh karena itu, barang bisa direturn kembali oleh customer dan jika kembalinya barang tidak bisa digunakan dan tidak bisa diperbaiki, pastinya akan menambah cost atau tambahan biaya untuk mengembalikan barang itu sendiri yang pastinya akan ditanggung oleh perusahaan. Selanjutnya, kualitas produk. Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia, tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen. Karakteristik kualitas produk yaitu performa, keistimewaan, keandalan, konformansi, daya tahan, kemampuan pelayanan, dan estetikanya. Selanjutnya, diagram Fishbone. Fishbone Analysis atau Fishbone Diagram adalah alat yang sangat umum ini, digunakan untuk membantu suatu perusahaan atau organisasi memecahkan masalah dengan melakukan analisis sebab dan akibat dari suatu keadaan dalam diagram yang terlihat seperti tulang ikan. Nah, di diagram Fishbone ini sendiri, saya sendiri akan melakukan evaluasi yang pertama terhadap manpower-nya, lalu mesinnya, lalu metodenya, dan material dan lingkungan sekitarnya. Lalu kita bisa mendapatkan problem statement-nya. Mendapatkan problem statement sendiri pastinya kita eh, memiliki untuk tujuan agar tidak terjadinya reject tersebut di bulan selanjutnya atau bulan berikut-berikutnya. Oke, selanjutnya di bab 3, metodologi penelitian dan gambaran umum perusahaan. Di metodologi penelitian ini, yang pertama melakukan objek penelitian, lalu data dan sampel penelitian, lalu metode pengumpulan data, lalu metode analisis data. Metodologi penelitian yang pertama, penelitian ini mengambil objek penelitian di PT Epson Batam yang berfokus pada bagian modul printer dengan topik masalah main scan resolution periode pelaksanaan tahun 2022. Yang kedua, data yang digunakan dalam penelitian, data primer berupa data jumlah main scan resolution atau produk reject di PT Epson Batam. Yang ketiga, dalam penelitian ini, menggunakan metode pengumpulan data wawancara dengan teknik wawancara pada bagian main scan resolution yaitu dengan engineering production. Yang keempat, jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode analisis Fishbone. Selanjutnya, gambaran umum perusahaan. Yang pertama, sejarah perusahaan. Yang kedua, visi dan misi. Yang ketiga, struktur organisasi. Dan yang keempat, ruang lingkup perusahaan. Sejarah perusahaan PT Epson Batam adalah perusahaan elektronik Jepang yang didirikan pada tahun maaf el- PT Epson Batam adalah perusahaan elektronik Jepang yang didirikan di Batam pada bulan Juni 1991 dan beroperasi pada Juli 1991 dengan jumlah karyawan lebih dari 3.000 karyawan. PT Epson Batam merupakan bagian dari Epson Group Organization yang berada di Seiko, Jepang. PT Epson Batam berperan sebagai kunci produksi dengan produk yang dihasilkan berupa finished product, scanner, key product in cartridge, dan key product device yang dikirim ke seluruh pelanggan di seluruh dunia. Selanjutnya, visi dan misi. PT Epson Batam mempunyai visi untuk masa depan yaitu menjadi perusahaan nomor satu di dunia dan dengan misi sebagai berikut. Memperkuat kerangka perusahaan melalui perbaikan berkelanjutan dari reformasi bisnis.
Selanjutnya, melakukan pengembangan melalui bisnis produk baru. Selanjutnya, membangun karakter individu dengan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya ada struktur organisasi. Berikut beberapa divisi dan departemen yang ada di PT Epson Batam. Yang pertama ada Human Resources dan General Affairs atau HR, HRD. Lalu Compliance, Finance, Production Planning and Control. Lalu Information System. Lalu Facility and Safety Management. Lalu Total Quality and Environmental Management. Lalu Quality Assurance dan Quality Control. Lalu ada Production Department. Lalu Maintenance Department. Dan yang terakhir ada Engineering Department. Selanjutnya, ruang lingkup usaha. PT Epson Batam adalah sebuah perusahaan manufaktur elektronik yang memproduksi berupa finish produk berupa scanner pada departemen produksi yaitu scanner dan key product device di device departemen serta key product in cartridge di IK departemen. IK membuat tinta printer berbagai warna dan jenis. Terima kasih telah sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada dosen penguji dan dosen pembimbing sudah menyaksikan video saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.